Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Pagi Ibu. Ya, harapan ibu di pagi ini semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, sekarang kita akan belajar biologi. Namun sebelum kita belajar biologi, coba dulu ketua kelas pimpin dulu doa. Kita belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, sekarang perhatikan di depan. Di sini sudah kamu lihat ada sebuah gambar. Jadi mau tanya, siapa yang tahu ini gambar apa? Saya Bu. Ya, siapa? Gambar tersebut menunjukkan bahwa ada gambar tumbuhan dan gambar kendaraan, yang artinya gambar itu menyatakan bahwa adanya proses transport tumbuhan. Ya, benar sekali. Gambar itu ada gambar tumbuhan, ada gambar kendaraan. Berarti itu mengaitkan tentang transport pada tumbuhan. Jadi mau tanya lagi, kalau transport pada tumbuhan itu berperan dalam bagian apa? Silem dan floem. Ya, silem dan floem. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, bagaimana fungsi dan peran silem dan floem, mari kita saksikan video berikut ini. Sekarang kita sampai pada saat mengamati video. Ini si ibu akan memutar videonya. Oh boleh, yang mau lihat gambar boleh? Iya boleh. Saya Bu. Yang vertikal ini. Yang lihat gambar apa lagi? Ya boleh, silakan lihat gambarnya. Nah, yang mengamati video, ini video yang sudah saya tampilkan. Gambar dan wacana yang kamu baca, juga video yang sudah kamu lihat. Ini mau tanya dulu, dari video yang sudah kamu lihat, itu menceritakan tentang bagaimana? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, Remon. Dari video yang saya lihat, pembuluh silam itu berfungsi untuk mengangkat air dan garam-garam mineral dari tanah melalui akar dan bagian daun. Ya, gambar itu mendeskripsikan tentang fungsi pembuluh silam yang dimana pembuluh silam itu berperan dalam mengangkut air dan garam-garam mineral dari tanah melalui akar ke bagian daun. Nah, sekarang pembuluh floem apa fungsinya? Siapa yang tahu? Ya, kamu silakan. Mengangkut dan mendistribusikan zat makanan fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Oke, ya. Peran pembuluh dari floem adalah mengangkut hasil dari fotosintesis berupa glukosa atau asam amino dari daun ke bagian daun yang lainnya. Dari gambar yang sudah kamu lihat, coba siapa yang tahu gambar apa yang sudah kamu lihat? Itu gambar silem. Ya, itu gambar pembuluh silam dan floem. Dan struktur silam dan floem juga sudah terlihat. Kalau pembuluh silam itu memiliki bagian lumen dan lignin, sedangkan pembuluh floem memiliki bagian iya, lempeng, kapis, dan sel pengirim. Oke, kita sampai pada materi kita hari ini adalah transport pada tumbuhan. Coba kamu lihat gambar itu. Itu gambar tentang apa? Gambar tumbuhan ya, gambar pohon yang besar. Nah, ibu mau tanya, pernah nggak kamu bayangkan dari mana air bisa sampai ke bagian batang tumbuhan itu? Ya, Dengan bantuan pembuluh silem. oke, air bisa sampai ke bagian batang itu dengan bantuan pembuluh silam. Dan tumbuhan itu menghasilkan buah. Dengan bantuan pembuluh floem. Oke, dengan bantuan pembuluh floem. Baca dulu artikelnya ya. Tumbuhan memiliki sistem pembuluh yang bertugas membawa air dan beragam zat makanan yang diperlukan. Pembuluh ini dikenal sebagai jaringan pengangkut sesuai dengan fungsinya. Terdapat dua jaringan pengangkut pada tumbuhan, yaitu jaringan pembuluh silam dan jaringan pembuluh floem. Nah, sekarang ibu akan bagikan kamu secara kelompok. Nah, sekarang masing-masing kelompok berkolaborasi dengan teman kelompokmu untuk menjawab soal yang sudah ibu buat. Kemudian setelah dijawab nanti kita akan presentasikan hasil dari
kelompokmu itu. Fungsi silem dan floem itu apa? Sebelumnya Waktunya sudah selesai untuk menjawab hasil diskusinya. Sekarang waktunya kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi itu. Oke, kelompok pertama terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang mari kita dengarkan hasil diskusi dari temanmu kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, silem. Silem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, terbagi atas lumen dan lignin. Kedua, floem. Floem berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun keseluruhan tubuh tumbuhan. Floem terbagi dua jenis, yaitu lempeng tapis dan sel pengiring. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, sekarang buat teman-teman kamu, adakah yang mau bertanya untuk hasil kelompok 1? saya apakah pembuluh silem dan floem sangat penting dalam transport tumbuhan? Jika iya, jelaskan alasannya. Ya, sangat penting karena tanpa silem, tumbuhan tidak bisa mengangkut air dan garam mineral, dan jika itu terjadi, tumbuhan akan mati. Sedangkan floem akan mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan hingga akan menghasilkan buah. Ya, terima kasih kita ucapkan untuk kelompok 1 ya. Oke, silakan duduk. Oke, sekarang kita mulai briefingnya agar pelajaran kita tidak terlalu monoton dan kaku. Agar kita lebih semangat lagi, kita mulai briefingnya. Kita mulai dengan gerakan tangan dan melatih konsentrasi. Oke, saya mulai. Tepuk tangan sekali, 2 kali, 3 kali, 2,5. Oke, kita ulangi lagi ya, 1 kali lagi. Tepuk tangan tidak bersuara. Oh, bersuara? Oke, kita ulangi lagi. Tepuk tangan 1,5. Tepuk tangan tidak bersuara. Tepuk tangan 3 kali. Oke, sudah melatih konsentrasi semua, silakan duduk. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita, sekarang Ibu meminta 2 orang terlebih dahulu untuk menyimpulkan hasil belajar kita hari ini. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini yaitu pada proses transport tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu silem dan floem. Silem memiliki 2 fungsi, yaitu menyalurkan air dan garam mineral terlarut dan menjadi struktur pendukung mekanis tumbuhan. Oke, nah untuk pembuahan floem. Oke. Kalau tumbuhan buah itu mengangkut zat makanan seperti glukosa dan asam amino dari daun menuju bagian tumbuhan lain, dan floem terdiri atas sel pembuluh tapis dan sel pengiring. Oke, silakan dulu. Jadi jelas ya. Jadi yang bisa kita simpulkan hari ini adalah kita ketahui transportasi pada tumbuhan itu melibatkan 2 jaringan. Yang pertama, jaringan pembuluh silem yang tadi sudah dijelaskan dengan kawanmu, mengangkut air dan garam mineral ke bagian daun, sedangkan pembuluh floem membawa hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan lainnya. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kamu ke depannya. Sekian dan terima kasih. Tadi sebelum memulai pelajaran kita berdoa lebih dahulu. Jadi sebelum mengakhiri juga harus berdoa. Oh iya, tadi kita memulai pelajaran dengan berdoa kan, sesuai kesepakatan kelas kita. Jadi untuk mengakhiri pelajaran ini juga kita bawa dengan berdoa. Oke, sekarang ke kelas. Pimpin dulu doanya. Mari kita bersatu berdoa.